draft nota dan juga kwitansi, kita akan kesulitan ya teman-teman ya, pada saat kita akan mengerjakan kwitansi dan nota di SPJ pada akhir tahun nanti ya, tagihan laporan akhir tahun. Nah, kemudian pertanyaannya, ini kita ambil dari mana? Nah, pada saat kita sudah selesai mengisi BKO, kita tidak akan mendapatkan feedback-nya ini ya, karena kita dianggap sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Nah, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada saat kita sudah input penganggaran dan juga kita sudah menginput SPJ BKU ya pada Arkasbos 2020, yang mana untuk saat ini sudah pada versi 2.05 ya. Nah, coba sobat perhatikan di sini. Pada saat kita sudah selesai untuk menganggarkan dan membelanjakan bantuan operasional sekolah atau uang dari dana BOS, itu langkah berikutnya kita itu adalah membuat SPJ ya. SPJ yang dimaksud di sini adalah bukan hanya kita mengerjakan SPJ pada BKU saja. Nah, tapi kita akan nanti dituntut untuk menyiapkan atau menunjukkan yaitu bukti-bukti fisiknya ya sobat semuanya. Nah, di sini bukti fisik yang terkait dengan hal itu adalah bukti fisik yang mana dulu pada saat di kertas kerja itu kita buat. Jadi awalnya kita buat di kertas kerja, yaitu kita buat rencana anggaran dan kegiatan sekolah ya. Dan kemudian setelah kita buat anggaran ini, selanjutnya kita ajukan pengesahan. Setelah kita ajukan pengesahan, maka kita tata usahakan, yaitu pada BKU misalkan. Nah, di sini misalkan ya, untuk hasil dari BKU. Nah, ini kita ambil buku kas tunai saja ya. Misalkan bos reguler. Kemudian untuk bulan yang sudah final semua ya nih ya, misalkan untuk bulan Juli misalkan. Nah, di sini nanti kita harus menyiapkan yang namanya bukti fisik ya teman-teman ya. Nah, kita harus menyiapkan bukti fisik dari apa saja yang kita belanjakan ya, sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai operator bos sekolah. Yang mana bukti fisik itu adalah diantaranya kwitansi dan juga nota. Nah, ini sobat semuanya. Di sini sekilas pintas kalau kita lihat pada buku kas pembantu tunai atau buku kas umum juga, itu adalah kita tidak akan mendapatkan barang-barang yang kita beli itu dia masuknya di anggaran mana gitu ya. Dia masuknya di kegiatan apa, anggarannya tentang apa, kemudian kode rekeningnya berapa, yang ada itu hanya rincian barang saja teman-teman ya. Nah, ini jadi ada nomor bukti yang secara urut, yang mana ini kalau misalkan bisa itu kita urutkan ya tiap bulan. Bagi sobat semuanya mungkin yang belum bisa, bagaimanakah cara mengurutkan nomor bukti pada BKU, silahkan tonton video saya sebelumnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman, seperti yang kita lihat di sini ya, misalkan untuk BPU 89 ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian untuk belanjanya ini nama barang saja ya, adanya nama barang, binder klip, kertas HVS, kemudian kertas buffalo, plakban, majalah ini ya. Nah, ini kita kalau misalkan kita mau membuat kwitansi gitu ya, kita mau membuat kwitansi dan juga nota, ini nanti tidak akan seimbang dengan pada saat kita membuat SPJ BKU, yang mana pada saat kita klik SPJ pada BKU bulan tertentu, itu kita disuruh memasukkan nama toko, kemudian nomor HP toko, kemudian alamat toko, kemudian tanggal pembelian dan juga tanggal pembayaran, penerima dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita nggak akan mendapatkan itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan dalam sistem Arkasbos 2020 ini dianggap kalian itu sudah memiliki semua nota dan semua kwitansinya. Jadi kalian tinggal input, jadi pada saat kalian membuat SPJ bukti fisiknya, kalian tinggal tempel-tempel saja. Padahal kan ada beberapa belanja yang tidak bisa seperti itu ya. Nah, jadi sobat semuanya, pada kesempatan ini coba kalian perhatikan dulu. Nah, di sini ini adalah semacam tips dari saya ya, teknik atau tips dari saya, yang mana sobat semuanya, di sini saya membuat sebuah rank-rankan seperti ini ya. Ini awalnya yang pertama, ini adalah kita ambil dari kertas kerja ya teman-teman ya. Nah, misalkan di sini untuk yang pertama,
belanja alat tulis kantor ya. Ini saya kasih nama draft kwitansi gitu ya. Nah, jadi nanti kita buat kwitansinya secara urut ya. Nah, di sini pada saat kita membuat SPJ itu usahakan nanti kita tuh urut ya per bulan. Misalkan di sini untuk bulan Januari teman-teman. Nah, ini adalah untuk bulan Januari. Bulan Januari nomor urut 1. Ini adalah belanja alat tulis kantor pelaksanaan uji coba USBN ya dulu ya. Ini jumlahnya ini adalah ATK-nya 43.000. Ini tanggal belinya 14 Januari, lunas dibayar ini adalah 6 Maret. Nah, ini adalah pada saat pencairan. Nama tokonya CV Anugrah Group. Penerimanya ini adalah atas nama penerimanya. Nomor telepon nanti diisi nomor telepon dari toko yang bersangkutan. Nah, pada saat sudah sampai seperti ini, nanti tinggal kita cetak dalam kwitansi ya. Nah, ini adalah misalkan nomor 1, ini adalah belanja alat tulis kantor pelaksanaan uji coba USBN ya. Kemudian untuk notanya ini dari mana? Notanya adalah dari ini. Nah, ini adalah dari ini teman-teman. Jadi untuk yang nomor 1 tadi, ini adalah belanjanya ini. Nah, belanjanya ini yaitu bolpen, pensil, strip karet, garisan mika, karet gelang ini ya. Nah, itu adalah totalnya ada 43.000 ini. Kemudian yang nomor 2, pemantapan persiapan uji coba. Ini adalah untuk tryout ya, yaitu fotokopi. Ini adalah untuk notanya nanti ditulis di sini. Jumlahnya adalah 1.660 lembar, 6 lembar fotokopi bahan BBI ya. Ini adalah harganya 300 dikalikan sekian, nanti hasilnya Rp300 dikali 1.666 ini sama dengan nanti hasilnya nih ya 499.800. Tanggal belinya adalah 14 Januari, tanggal bayarnya ini tokonya ini sesuai dengan notanya. Nah, di sini notanya ini adalah tanggal belinya 14 Februari, lunas bayar tanggal 6, tokonya Berkah Abadi, kepunyaannya penerima Mas Pujo Widodo. Nomor HP-nya di sini ya. Nah, di sini kalau kita tidak menyiapkan draft draft nota dan juga kwitansi, kita akan kesulitan ya teman-teman ya pada saat kita akan mengerjakan kwitansi dan nota di SPJ pada akhir tahun nanti ya, bagian laporan akhir tahun. Nah, kemudian pertanyaannya, ini kita ambil dari mana? Nah, pada saat kita sudah selesai mengisi BKO, kita tidak akan mendapatkan feedbacknya ini ya, karena kita dianggap sudah mempunyai nota dan kwitansi yang asli. Meskipun memang seperti itu ya, saya sendiri juga seperti itu, tapi untuk mempermudah itu nanti kita urutkan ya, untuk mengurutkan nota dan kwitansi itu adalah seperti itu. Jadi langkah pertama sobat semuanya, ini adalah untuk membuat draft seperti ini. Jadi format ini nanti akan saya berikan kepada kalian semuanya ya. Nah, ini langkah pertama, ini kita masuk ke Arkas ya, kemudian masuk ke penganggaran, kemudian kertas kerja, kemudian bos reguler revisi 1. Nah, kemudian di sini sobat semuanya, sobat unduh ya di sini ya. Nah, unduh kertas kerjanya. Nah, di sini kertas kerjanya ini kalian unduh dengan menu di sini ya. Nah, rincian kertas kerja triwulan ini kalian unduh, klik, nanti kalian unduh. Nah, kemudian setelah kalian unduh di sini, nah ini berasal dari kertas kerja saya ini teman-teman. Saya unduh, kemudian saya convert ke Microsoft Excel. Nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah kertas kerja saya. Kemudian setelah kita convert, kemudian kita pilah-pilah. Di sini kan masih per triwulan ya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan juga 4. Nah, kemudian kita convert dengan menggunakan format pembagian triwulan ke bulan, yang mana kalau kalian ini sudah saya bagikan pada video sebelumnya ya. Kalau teman-teman belum punya, nanti silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya berikan link unduhnya ya. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan ini, nah ini kan pengadaan alat pembelajaran misalkan ya ini ya. Nah, ini nanti menjadi nama pada kwitansi. Misalkan belanja alat tulis kantor untuk kegiatan apa, belanja ATK RTP, belanja langganan majas dan sebagainya. Kemudian ini adalah asalnya dari draft kwitansi adalah itu ya, dari kertas kerja, kwitansi dari kertas kerja. Kemudian untuk nota ini
asalnya ini dari mana? Nah, nota ini asalnya adalah bisa kita ambil dari sini. Jadi teman-teman setelah kalian mengunduh atau mengconvert dari RKS, kemudian setelah kalian unduh dari RKS kertas kerjanya, kemudian kalian bagi dari triwulan ke bulan dengan format yang sudah saya bagikan sebelumnya. Nanti kalian cocokkan dengan barang yang sudah kalian beli. Nah, ya kan ya. Barang yang jadi dibeli itu kan kita ambil dari pentata usahaan ya. Kemudian kita ambil dari ini, dari buku kas umum atau buku kas tunai sama aja ya. Nah, kita ambil dari sini teman-teman. Silakan ambil Maret aja ya. Nah, dari sini. Nah, ini adalah barang yang sudah kita beli. Nah, ini nanti kalian unduh juga ya, ekspor ke PDF, kemudian convert ke Microsoft Excel. Kemudian setelah itu nanti teman-teman tinggal disesuaikan dengan yang ada pada format ya. Oke, kita tutup. Nanti dimasukkan pada format ini. Nah, disesuaikan. Jadi disesuaikan, misalkan gini, jadinya nanti urut ya. Untuk bulan Januari itu belanjanya itu adalah ada 21 belanja misalkan. Kemudian nama belanjanya apa saja? Ini dari kertas kerja. Ini yang berhasil direalisasikan ya. Karena ada belanja yang tidak bisa direalisasikan ya. Misalkan pada saat musim pandemi tidak ada pembelajaran tatap muka. Jadi kan nggak perlu beli kapur dan alas tulis ya. Jadi itu nggak dibelanjakan, jadi nggak perlu ditulis. Kemudian, nah masing-masing nama kwitansi belanja ini ditulis sekalian di sebelah kanannya yaitu nota. Nah, yang dibeli untuk kegiatan 1 itu apa aja? Ini. Kemudian untuk kegiatan 2, ini adalah pemantapan persiapan ujian. Ini adalah notanya nanti ini. Dan seterusnya urut itu ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman, ini hanya tips dari saya ya, supaya lebih cepat untuk pentata usahaan SPJ BOS ya, bukti fisik dalam bentuk kwitansi, nota, dan bukti fisik lainnya ya. Ini adalah kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan format ini, silahkan kalian ini ya, ini link downloadnya, silahkan kalian copy atau kalian klik saja di deskripsi saya berikan ya. Oke, kemudian kalian pastakan di sini, kemudian kalian enter teman-teman. Oke, kita tunggu prosesnya. Kemudian kalian akan masuk ke blog saya ya. Nah, nanti formatnya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian setelah itu nanti teman-teman klik ini, download contoh format draft kwitansi dan nota berdasarkan kertas kerja penganggaran Arkas BOS 2020. Teman-teman klik di sini. Nanti akan masuk kepada yaitu Google Drive saya. Nanti akan ada tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti seperti ini adalah dari kertas kerja konsep. Kemudian nanti untuk urutan kwitansi. Nah, ini teman-teman nanti. Kemudian untuk draft nota. Kemudian teman-teman di sini juga bisa mendapatkan yaitu ada, nah ini contoh untuk langganan listrik ya. Listrik itu kan ada yang per triwulan dan per bulan ya untuk pembelanjaannya. Itu kita rumuskan ya di sini ya. Kemudian untuk teman-teman nanti juga akan ada panduan Arkas di sini ya. Nah, ini untuk frequently asked question. Ini dapat teman-teman lihat. Misalkan tentang cara masukkan entry aset dan seterusnya, cara backup apa itu Arkas dan seterusnya. Kemudian ada file-file pendukung lainnya. Bagi teman-teman yang belum memilikinya, file-file yang saya bagikan sebelumnya, misalkan contoh format aplikasi kwitansi, silahkan klik di sini. Dalam format Excel yang nanti berhasil kalian unduh ya. Kemudian ada pembagian anggaran triwulan ke tahap, download format SPTMH yang sekarang di Arkas 205 nggak ada ya. Kemudian download subscribe BOS, kemudian konsep RKS pembagian triwulan ke bulan. Nah, jadi teman-teman kalian unduh ini dulu ya, unduh ini dulu nanti untuk menerapkan mungkin tips yang saya bagikan ini. Kemudian contoh RKS ya yang 8 standar. Kemudian download file penunjang lainnya di sini ya. Kemudian kalau teman-teman ingin mengunduhnya klik di sini. Nah, ada unduh download. Ini nanti akan masuk ke Google Drive, kemudian barulah bisa teman-teman
terapkan ya. Nah, ini urutan-urutannya, biaya langganan, kemudian di paling belakang ini ada panduan permasalahan dan solusi serta file pendukung SPC BOS ya. Misalkan tutorial lengkap mengisi aset apa lainnya, cara backup, cara pindah laptop Arkas ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada file pendukung BOS, misalkan juknis BOS, kemudian ada nah ini STRTMH formatnya, kemudian format pembagian dari triwulan ke bulan. Nah itu teman-teman. Baiklah, sekian sobat semuanya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.